Oke, halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Sebentar, sorry, ini di minimize, ini pointer, oke. Jadi di video kali ini saya mau sharing atau saya mau bantu bursa ya, bantu bursa untuk sosialisasi atau ngasih informasi terkait aturan yang akan diterapkan seharusnya akan diterapkan 9 Desember 2024 nanti, yaitu ada aturan terkait pre-opening sama aturan terkait waran dan waran terstruktur. Nah, di video kali ini kita bahas dulu yang waran atau waran terstruktur, waran dan waran terstruktur ini gitu kan. Aturan barunya apa nih? Kan produknya sudah ada gitu kan. Nah, disclaimer bahwa materi ini itu berasal dari materi sosialisasi bursa yang saya olah kembali, karena bursa kan cuma kasih kata-kata tapi tidak kasih ilustrasi. Mungkin bagi sebagian teman-teman akan kebingungan gitu kan. Dan interpretasinya yang ada di sini itu berdasarkan pemahaman saya. Jadi kalau ada kesalahan mungkin boleh dikoreksi di kolom komentar gitu ya. Nanti saya akan sebut warrant, akan sebut saham, akan sebut warrant terstruktur. Itu bukan rekomendasi, tapi hanya contoh untuk edukasi saja. Lalu implementasi dari aturan ini berdasarkan informasi yang saya terima itu 9 Desember. Kalau tidak ada halangan atau kalau tidak ada kendala ketika nanti mock trading tanggal 7 Desember. Seperti itu. Bisa mundur, bisa. Semua tergantung bursa gitu kan. Cuma yang pasti aturan ini akan berlaku cepat atau lambat gitu kan. Nah, aturannya apa? Jadi nggak kelihatan ya. Saya hilangkan aja muka saya, nggak terlalu penting. Nah, jadi di bursa ini, di bursa ini baik di saham, di waran terstruktur itu kan ada aturan auto rejection sama maximum price movement gitu kan. Nah, ini adalah perubahan aturannya. Untuk saham sih kurang lebih tidak ada perubahan gitu kan. Yang ada perubahan itu di waran dan waran terstruktur. Nah, apa bedanya auto rejection sama maximum price movement? Nah, auto rejection sendiri itu adalah arahnya. Arahnya bisa berapa persen? Gitu kan, arahnya bisa berapa persen? ARA itu baik ARA maupun ARB ya, karena kan sekarang simetris gitu kan. ARB auto rejectionnya kan simetris, jadi atas bawah sama gitu kan, bisa naik 20%, bisa turun 20%. Nah, sementara maximum price movement itu adalah maksimal kita HK atau maksimal kita haki, itu maksimum price movement. Jadi contoh saham biasa kadang kita order pagi-pagi kena reject. Kenapa? Ya karena mungkin kita ordernya lebih dari 10 tick di harga saham yang di bawah 200 gitu kan. Nah, jadi masing-masing fraksi itu ada maksimum ininya masing-masing. Nah, sekarang kita bahas sekarang kita akan bahas satu-satu. Nah, sekarang kita bahas waran dulu gitu kan. Nah, untuk waran sendiri perubahannya itu terjadi di auto rejectionnya. Perubahannya terjadi di auto rejectionnya. Sementara di maksimal HK-nya untuk waran itu tetap nggak ada perubahan. Jadi untuk waran kita dari harga 10 perak mau HK ke 1000 ke 100 pun nggak masalah, bisa asalkan ada duitnya gitu kan. Tapi untuk arahnya, kalau dulu atau yang berlaku sekarang itu untuk arah dari sebuah waran itu auto rejectionnya itu sama atau melebihi harga terakhir perdagangan, atau mudahnya adalah arah dari waran adalah harga induk dikurangi 1 tick dari harga induk tersebut, itu arahnya waran. Jadi misalkan harga warannya 50, harga induknya 100, berarti arah warannya ada di angka 99. Itu aturan yang berlaku sekarang. Nah, tapi aturannya akan berlaku nanti yang 9 Desember nanti, kalau tidak mundur, itu adalah dia bagi dua. Jadi di hari pertama itu aturannya sama kayak aturan auto rejection sebelumnya. Jadi sama kayak yang berlaku sekarang, yaitu 1 tick di bawah induk harga arahnya.
Jadi di hari pertama waran masih bisa terbang 300%, 400%, 500%, 1000% masih bisa. Tapi di hari kedua itu nggak bisa. Di hari kedua itu ada aturannya. Di mana fraksi, di mana yang pertama adalah ini kurang lebih sama. Harga arahnya itu bisa 1 tik di bawah induk, atau kalau dia fraksi 1 sampai 9 dia bisa naik maksimum 10 tik. Kalau dia fraksi 10 sampai 200 dia cuma bisa naik 50%. Kalau dia fraksi 200 sampai 5000 dia cuma bisa naik 40% dan seterusnya. Nah, mana yang lebih kecil? Jadi mana yang lebih kecil nih dari apakah poin pertama atau poin kedua, 3, 4, dan seterusnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi yang berubah adalah ada arah ARB-nya, ada auto rejection-nya. Contohnya gimana? Misalkan yang poin pertama RP 1 sampai 9. Jadi kalau harga warannya 1 sampai 9 itu dia auto reject-nya 10 tik. Jadi kalau misalkan contoh, kemarin harga warannya closing di harga 8. Harga warannya closing di harga 8, terus auto reject-nya di berapa, Pak? Nah, kalau normalnya waktu kondisi sekarang itu kan harga warannya bisa ke 1000, bisa ke 100, bisa ke 50 gitu kan. Kalau sekarang udah nggak bisa. Kalau nanti udah nggak bisa tanggal 7 Desember. Tanggal 7 Desember itu nanti 10 tik maksimal. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi arahnya di harga 18 atau 125%. Gitu kan, arahnya di harga 18 atau 125%. Begitupun ARB-nya. ARB-nya cuma bisa 10 tik. Gitu kan, ARB cuma bisa 10 tik. Jadi kalau ada waran harga 20, arahnya itu 31, kalau harga 20 beda. Kalau harga 20 berarti kan udah masuk aturan 50%. Berarti arahnya 50% berapa tuh? 20 sampai 50% kan berarti 30. Arahnya 30, ARB-nya 10. Jadi nggak bisa waran harga 20 dia naik sampai 50 di hari yang sama. Itu nggak bisa. Gitu kan, nah, itu aturannya. Gitu kan. Nah, ini contoh. Untuk fraksi harga 100 sampai 200, auto rejection-nya itu 50. Jadi 50 ke atas, 50 ke bawah. 50 apa, Pak? 50 tik. Gitu kan, 50%. Jadi kalau harga sahamnya previousnya atau harga kemarinnya 135, arahnya di 50% itu ada di harga 202. Ada di harga 202, sementara ARB-nya ada di harga 68. Seperti itu. Jadi waran 135 nggak bisa tiba-tiba kayak kita dulu kan. Warannya terbang ke harga 135, terus dibanting tiba-tiba ke 10 perak. Udah nggak bisa lagi. Gitu kan, seperti itu. Nah, lalu ada poin ini, mana yang lebih kecil? Ini maksudnya apa, Pak? Mana yang lebih kecil ini? Gitu kan. Nah, maksudnya seperti ini. Contoh, harga induknya 150. Harga warannya 145. Ya kan? Nah, berarti berdasarkan aturan yang nomor pertama, yang sama atau melebihi ini, berarti kan arahnya itu di 149. Ya kan? Arahnya di 149. Arah atas ya. Arah atas 149. Tapi kalau sesuai fraksi aturan arah, kalau harga 150 berarti kan masuk fraksi 2 ini. 10 sampai 200. Harusnya auto reject-nya 50% dong, Pak. Gitu kan. Nah, kalau ada dua kondisi seperti ini, yang diambil adalah yang terkecil. Berarti yang terkecil adalah 2,76%. Atau ya arahnya itu 2,76%, bukan 50%. Gitu kan. Tapi kasus saham yang nempel induk arah, yang nempel arah itu sangat sedikit. Jadi rasanya akan sangat jarang. Gitu kan, seperti itu. Nah, itu terkait waran. Jadi untuk waran perbedaannya hanya ada arah ARB-nya aja. Setelah hari pertama perdagangan. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau waran terstruktur, Pak?
gitu kan. Gimana kalau warrant terstruktur? Nah, untuk warrant terstruktur itu perubahannya ada beberapa poin. Yang pertama, di pasar reguler itu arah ARB-nya tidak ada perubahan. Di pasar reguler arah ARB-nya tidak ada perubahan. Tapi di pasar tunai itu ada perubahan, terutama di setelah hari pertama. Jadi kalau aturan yang berlaku sekarang itu arah atau auto reject atas dari warrant terstruktur itu adalah 1 tick di bawah harga induk. Nah, nanti tanggal 7 Desember kalau tidak mundur itu harga arahnya hari kedua itu akan berbeda. Jadi hari kedua dan seterusnya itu akan berbeda. Berbedanya gimana? Akan ada auto reject atasnya, tapi hanya di pasar tunai. Pasar tunai itu settlement-nya T plus 0. Jadi kalau kita mau beli saham di pasar tunai, kita harus punya uangnya secara T0 atau settle. Nggak bisa kita habis jual saham, kita belanja di pasar tunai, itu kita nggak bisa. Seperti itu. Jadi uangnya harus benar-benar T0. Bagi yang nggak ngerti T0 apa, pasar tunai apa, silahkan googling gitu kan. Itu basic dari transaksi saham. Gitu kan. Nah, arahnya di sini, arahnya sama kayak arahnya waran. Sama persis. Jadi fraksi 10 sampai 200 arahnya cuma 50%. Fraksi 200 sampai 5.000 arahnya 40% dan seterusnya. Tapi ingat, ini cuma di pasar tunai. Ini cuma di pasar tunai. Gitu kan. Loh Pak, kenapa cuma di pasar tunai? Kenapa di pasar reguler enggak? Karena di pasar tunai itu sering terjadi kondisi seperti ini. Ini adalah transaksi dua broker, sebut saja broker XX dan broker YY. Jadi orang di broker XX itu dia beli WT-nya Inco seharga 45 juta di harga 50. Di hari yang sama, dia bisa jualan Inco WT ini di harga Rp6.000, senilai 5,4 miliar. Lalu dia beliin Adaro WT seharga 2.000. Yang mana harga normal WT-nya itu nggak segitu, nanti di belakang kita lihat ya. Gitu kan. Nah, terus yang beli barangnya broker XX ini siapa? Yang beli barang Inco-nya broker XX adalah broker YY. Broker YY ini beli saham Inco-nya broker XX. Nah, lalu dia jual cut loss di harga 50. Gitu kan, di harga 50. Nah, broker YY harusnya broker XX ini. Broker XX itu kan masih punya Adaro gitu kan. Dan Adaronya itu nggak pernah dijual lagi di pasar tunai. Terus di mana? Ini XX harusnya, XX. Broker X jualnya di mana? Broker XX jualnya di pasar reguler, cut loss. Belinya harga 2.000, jualnya harga 5 perak. Atau rugi 4,9 miliar kurang lebih lah. 4,9 miliar kurang lebih. Gitu kan. Nah, ini harganya. Adaro nggak pernah nyampe 2.000, harga WT-nya Inco nggak pernah nyampe 6.000. Dan transaksi ini dilakukan di pasar tunai. Pak, ini masalah pencet, Pak. Kan harga induknya mungkin mirip sama harga warannya. Gitu kan. Nah, pertama, harga warannya nggak pernah ada di situ. Mungkin salah pencet, Pak. Nah, kalau salah pencet, kenapa salah pencetnya di pasar tunai? Kenapa dia salah pencetnya nggak di pasar reguler gitu? Dan kenapa, kalaupun salah pencet, kenapa ada 2 orang yang pakai 2 broker berbeda, itu salah pencetnya barengan di harga barengan dan di market bukan market reguler? Gitu kan. Nah, mungkin ini yang jadi concernnya bursa. Pak, emang bursa urusan apa? Kan sekuritas juga nggak rugi apa-apa. Itu mah terserah nasabahnya yang transaksi gitu kan. Iya, kalau nasabahnya yang transaksi. Kalau nasabahnya bukan yang transaksi. Ya kan? Nah, jadi celah ini yang mau ditutup dengan aturan auto reject atas ini. Supaya apa? Di pasar tunai nggak ada nih transaksi-transaksi seperti ini lagi. Belinya 50 perak, jualnya 6.000. Di pasar tunai gitu kan. Nggak bisa. Gitu kan. Tapi cuma di pasar tunai. Kenapa? Karena di market reguler itu ada liquidity providernya, ada LP-nya yang jaga.
Jadi dia nggak bisa seenaknya transaksi begini, kecuali deket-deket jam closing, dia marking the close, itu bisa saja. Dan itu masih bisa. Kemarin terjadi di INDF gitu kan, terkait salah pencet atau enggak kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, yang baru dari waran terstruktur itu adalah ada maksimum movement price. Artinya apa? Artinya ada maksimum HK-HQ lagi. Jadi untuk waran terstruktur itu ada maksimal HK dan maksimal HQ. Di sini dibilang maksimal HK-nya untuk harga waran terstruktur di bawah 200 adalah Rp50 atau 50 tik. Gitu kan. Jadi kalau harga waran terstrukturnya 100, dia bisa HK sampai 150, dia bisa HQ sampai 51. Nah, apakah arahnya di 150? Enggak. Di 150 kita bisa beli lagi. Di 151 kita bisa beli. Pokoknya dari 150 maksimal 50 tik lagi ke atas. Atau berarti 200 kan. Seperti itu. Nah, kenapa aturan ini dibuat? Aturan ini dibuat supaya nggak ada transaksi kayak gini. Yang di closing di market reguler tiba-tiba bisa loncat dari 73 ke 7.350. Cuma satu kali transaksi. Gitu kan. Nah, ini yang mau dihindari atau dicegah sama bursa. Gitu kan. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu aturan waran dan waran terstruktur. Gitu kan. Nah, ada satu aturan lagi. Aturannya sebenarnya sederhana sih. Saya buat aja di sini materinya sekarang. Intinya adalah kalau dulu pre-opening itu cuma saham LQ45, nanti di 7 Desember kalau tidak mundur, itu yang pre-opening itu semua saham. Kecuali akselerasi. Kecuali akselerasi. Seperti itu. Jadi semua saham akan pre-opening kecuali akselerasi. Jadi nanti sebelum jam 9 pagi kita bisa lihat kira-kira saham, misalkan saham data akan open di harga berapa ya? Ada IF-IF-nya. Biasanya kan IF-IF cuma ada di LQ45 pagi-pagi. Nanti 7 Desember kalau tidak mundur itu semua saham akan ada pre-opening atau IF-IF-nya akan muncul dan ya kita bisa tahu kira-kira ini saham opennya di harga berapa melalui IF dan IF itu. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu sedikit sharing informasi dari saya terkait regulasi yang baru dari waran terstruktur dan pre-opening gitu kan. Nah, silakan beradaptasi, silakan kalau saya lihat dari sini ya. Lihat dari aturan-aturan yang dibuat ini, aturan ini itu melindungi investor secara tidak langsung. Gitu kan. Kita nggak tahu misalkan ada akun investor yang kena hack atau apa, ya itu kan nggak bisa dibawa kabur duitnya dengan cara lewat waran terstruktur atau waran gitu kan. Makanya bursa menurut saya dengan aturan auto reject ini itu melindungi kita semua dan membuat perdagangan sewajar mungkin. Karena nggak wajar dong kayak INDF ini naik berapa persen gitu. Ini kan nggak wajar gitu kan. Jadi bursa buat aturan supaya perdagangan waran terstruktur yang volatil pun itu sebisa mungkin tetap wajar. Gitu, begitu. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi ya ini bagus, bursa keren, saya sangat appreciate gitu kan untuk aturan terkait waran ini gitu. Terutama waran terstruktur ya. Kalau aturan warannya ini memang agak membatasi dan membuat waran semakin tidak menarik ya. Tapi kalau untuk waran terstruktur, so far yang dicegah itu yang sering transaksi di pasar tunai dan sering bikin lompat di pasar reguler. Seperti itu, apapun motifnya gitu kan. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di video selanjutnya. Selamat siang semuanya.